Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Di sini saya dan teman-teman kelompok 7 Mao Zedong ingin menjelaskan tentang era kepemimpinan di era Fucha 5.0. Sebelum itu, izinkan kami anggota kelompok 7 memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Devani Pradipta Syarani, saya dari kelompok 7, hobi saya belum menemukan. Mungkin yang lainnya bisa. Dino, silakan perkenalan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dino Dwi Saputra dari kelompok 7 Mao Zedong. Hobi saya tidur. Silakan setelahnya Ana. Halo, perkenalkan nama aku Jamilatun Juliana, biasa dipanggil Ana. Hobi aku adalah membaca Wattpad. Oke, selanjutnya Rangga. Perkenalkan, nama saya Rangga Wardanugra, saya dari kelompok 7 Mao Zedong, hobi saya mancing. Selanjutnya Junita. Perkenalkan, nama saya Junita Rismawanti, biasa dipanggil Junita. Hobi saya scroll TikTok. Selanjutnya Yuda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Regiludha Setiawan, biasa dipanggil Steven, hobi telat MKU. Selanjutnya Venus. Perkenalkan, nama saya Raya Rizkratu Nabila, biasa dipanggil Venus, hobi saya makan. Selanjutnya siapa ya? Goris mungkin. Perkenalkan, nama saya Koresna Fitra Riandra dari kelompok 7. Hobi saya mungkin HP-an. Silakan. Selanjutnya Kusnia. Halo, perkenalkan nama aku Kusnia Rawati. Aku dari kelompok 7 Mao Zedong. Hobi saya rebahan. Terima kasih. Selanjutnya Aulia Dista. Perkenalkan, nama aku Aulia Dista Yasa, biasa dipanggil Dista, hobiku nonton film. Karmel. Perkenalkan, nama saya Bella Carmelia Putri, hobi saya foto-foto. Yang selanjutnya Anissa. Halo, perkenalkan aku Anissa Wulandari dari kelompok 7, hobi aku rebahan. Yang selanjutnya Risma. Selanjutnya Gracika Anggun. Perkenalkan, nama saya Gracika Anggun Aulia, hobi saya menulis. Ini udah semua ya? Apa ada yang belum perkenalan? Rabita belum ya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmita Diminisa, hobi saya memasak. Nah, itu dia perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu kepemimpinan di era Fucha 5.0. Oke. Nah, jadi di dalam presentasi ini, kelompok 7 Mao Zedong akan membahas tentang gaya kepemimpinan di era Fucha 5.0. Poin-poin yang akan dijelaskan, yang pertama, pengertian dari Fucha 5.0 itu sendiri, karakteristik pemimpin Fucha, cara menjadi pemimpin Fucha, dan sifat-sifat yang harus dimiliki, gaya kepemimpinan yang cocok di era Fucha. Untuk rekan saya yang ingin menjelaskan tentang pengertian Fucha, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Fucha. Fucha adalah akronim untuk Fatality, Uncertainty, Complexity, Ambiguity.
Istilah ini juga dapat digunakan untuk kata sifat gejolak tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Istilah fucha sendiri berasal dari US Army War College untuk menggambarkan situasi di Perang Dingin. Diadopsi dari Manny Kompas, fucha adalah sebuah kondisi ketika perubahan terjadi begitu cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu yang disebabkan karena transformasi digital atau teknologi. Oke, dapat disimpulkan pengertian dari fucha ini adalah di era yang sudah maju, era teknologi. Untuk setelahnya, saya persilakan rekan saya, Rangga, untuk membacakan. Ya, fucha memiliki 4 komponen. Yang pertama dari aspek volatility, situasi dan kondisi global tidak pernah tetap dan selalu berubah-ubah setiap saat. Perubahan sering terjadi begitu cepat tanpa diduga. Dan yang kedua dari aspek uncertainty, dapat disimpulkan bahwa tidak seorang pun bisa memberikan ramalan yang tepat dan akurat mengenai apa yang akan terjadi di depan, kapan terjadinya, dan berapa besar dampaknya. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anggun. Untuk yang ketiga, aspek complexity memberikan gambaran bahwa di dunia ini terdapat banyak faktor yang saling terkait dan masing-masing ada yang bersifat independen serta tidak bisa dikontrol. Yang keempat, aspek ambiguity memberikan gambaran bahwa tidak semua persoalan yang kita hadapi memiliki informasi yang lengkap, akurat, dan bisa dipercaya. Baik, untuk selanjutnya, karakteristik pemimpin fucha, silakan rekan saya Rahmita untuk membacakan. Baik, untuk karakter pemimpin fucha, yang pertama itu pemimpin yang mampu berpikir tepat dan melakukan respons dengan cepat. Yang kedua, kemampuan membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, kemampuan melihat persoalan dengan kacamata yang lebih luas sehingga keputusan yang dibuat benar-benar tepat. Yang keempat, seorang pemimpin harus mampu mencari dan memilih informasi yang tepat untuk kepentingan organisasinya. Yang terakhir atau kelima, seorang pemimpin yang mampu menerima feedback dan pengetahuan baru dari orang lain. Dari karakteristik fucha sendiri dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin di era fucha harus mempunyai karakteristik yang pintar, cepat membaca situasi, cerdas, dan juga bisa menerima saran dan kritikan dari orang lain. Karena dari itu semua pemimpin tersebut dapat mendapatkan pengetahuan yang baru. Untuk selanjutnya, yaitu materi cara-cara menjadi seorang pemimpin fucha. Silakan rekan saya Junita untuk menjelaskan. Cara menjadi pemimpin fucha, di era fucha terjadi perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, bersifat kompleks, dan menyebabkan kebenaran atau realitas menjadi subjektif. Era fucha memiliki dampak yang positif, yaitu berpotensi membuat kemajuan pembangunan dan pelayanan publik yang terkendala. Mungkin bisa di next slide. Untuk materi selanjutnya yaitu yang diperlukan sebagai pemimpin di era fucha. Next slide lagi, Kak. Yang pertama, diperlukan pemimpin yang bisa kerja keras dan juga cerdas. Dikarenakan di era ini mengalami begitu banyak perubahan yang cepat secara signifikan.
Kemudian lanjut di poin B, yaitu diperlukannya pemimpin yang cekatan atau cakap yang selalu siaga dan siap di semua kondisi serta bisa memanajemen atau mengelola perubahan. Selain itu, untuk menjadi pemimpin berhasil adalah mereka yang terus berinovasi karena inovasi merupakan tugas utama seorang pemimpin. Karena itu, dua faktor tadi perlu ditekankan dan dijalankan secara beriringan untuk menghadapi era VUCA 5.0 ini. Selanjutnya, Selanjutnya adalah sifat yang harus dimiliki dan gaya yang cocok di era kepemimpinan VUCA akan dibacakan oleh rekan saya, Dista dan juga Risma. Saya persilakan. Sifat yang harus dimiliki di era VUCA 5.0. Yang pertama, berkomunikasi dengan jelas, profesional, dan sering. Pemimpin tidak bisa hanya berkomunikasi untuk urusan terkait saja. Semua pekerjaan yang ada di dalam tim harus diketahui pemimpin dan wajib dilakukan jalinan komunikasi dengan kriteria yang sesuai. Yang kedua, pemimpin tidak pernah lupa untuk menghargai. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah lupa untuk menghargai karyawan. Dengan selalu menghargai karyawan dan rekan kerja di mana saja, Anda akan membantu para pekerja untuk membangun rasa percaya diri dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Untuk yang poin ketiga dan keempat, saya persilakan Risma untuk membacakan. Untuk selanjutnya adalah gaya kepemimpinan di era VUCA 5.0. Yang pertama akan dibacakan oleh Venus. Saya persilakan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan VUCA. Yang A, ciptakan kemitraan dengan orang-orang Anda. Seorang pemimpin harus bisa membuat karyawan berada dalam lingkungan organisasi yang istimewa. Setiap dari mereka harus merasa benar-benar dihargai, tentunya melalui perlakuan yang tepat, dan tumbuhkan rasa kebersamaan selama berada di dalam tim. Untuk poin B bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan gaya yang cocok di kepemimpinan VUCA pada poin B. Pada poin B dijelaskan bahwasannya kita harus menemukan gaya untuk memotivasi tim kita sendiri. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang pemaparan yang terdapat pada poin B. Sebagai pemimpin harus tetap konsisten untuk menerima dan mengembangkan serta meningkatkan hubungan dengan karyawan untuk menghadapi tantangan sebagai satu tim adalah salah satu tugas dari kacamata posisi pemimpin. Baik, bisa dilanjutkan yang dengan Saudara Kusnia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan yang poin C, yaitu memiliki kemampuan mencapai tujuan. Menerima
Kritik dan saran itu wajib hukumnya. Namun, pemimpin juga wajib memiliki kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, untuk poin gaya kepemimpinan jadi RF 5.0 yang terakhir bisa dibacakan oleh rekan saya Bella. Mohon maaf, mungkin dari rekan saya Bella ada koneksinya terputus. Jadi di sini saya akan mengalihkan untuk membacakan poin yang terakhir. Mungkin bisa di next slide. Oh, enggak, di sini ya. Balik-balik. Di poin yang terakhir yaitu luangkan waktu untuk mengembangkan karyawan dan karir mereka. Sebagai pemimpin, jangan pernah merasa takut dilangkai atau dilewati oleh anak buah kita. Perasaan itu terkadang bisa muncul, tetapi itu perasaan yang sudah jelas bukan contoh dari sifat leadership yang baik. Nah, sekian presentasi tentang gaya kepemimpinan di era Fucha 5.0 dari kelompok kami, kelompok 7 Mao Zedong. Saya di sini mewakili kelompok 7 sebagai moderator, ingin meminta maaf bila ada salah kata dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.